atau sumber jadi ini semua yang menyebabkan trouble jaringan itu ada yang menyebabkan jaringan contohnya NIC dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya ada. Ya, terima kasih. Iki berarti apa kejadian? Tindakan penginstalasian secara terstruktur dan otomatis dapat dilakukan sebagai berikut. Betul. Lapor. Tindakan pertama, mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Tindakan pengisolasian ini dapat dilakukan dengan cara melihat indikator pada lampu kartu jaringan. Jika kartu jaringan dalam kondisi yang baik atau berita baik, maka lampu menyala saat tidak aktif atau rusak. Maka lampu tidak menyala saat komputer telah dihidupkan. Jadi ketika kartu jaringan ini dalam kondisi baik, itu kan kerusakan pada kartu jaringan ini lampunya itu berwarna kuning. Tapi kalau tidak baik itu masih trouble itu biasanya oranye, Merah. ya. Merah. Terhubungkan dengan jaringan komputer yang lain ataupun dengan hub atau switch. Dapat juga dilihat pada window control panel. Double klik di sistem, pilih menu data manager. Turun di. Nah, ketika mau melihat bagaimana kartu jaringan ini bisa bekerja baik atau tidak baik, kita pilih control panel, double klik sistem, pilih menu data manager. Nah, di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum dengan melihat pada network adapter. Apabila sudah dikenal, maka tinggal melakukan setting konfigurasi jaringan. Apabila kartu jaringan belum dikenal atau sudah dikenal tetapi ada tanda seru, tanda tanya, dan tanda silang, itu menyatakan bahwa perlu dilakukan instalasi software driver dari kartu jaringan tersebut. Jadi kalau kartu jaringan tadi ada tanda seru, tanda tanya, dan tanda silang, itu harus diinstalasi drivernya, bisa dicek. Apabila dari kedua hal tersebut indikator lampu yang ada kartu jaringan tetap tidak menyala saat telah terhubungkan dengan jaringan komputer lain atau dengan hub switch atau tidak dikenal oleh device manager, maka perlu dilakukan penggantian kartu jaringan karena kartu jaringan tersebut dalam kondisi yang rusak. Nah, ketika tanda seru, tanda tanya, tanda X ini sudah dibuka, terus diinstal lagi drivernya masih tapi tidak bisa, berarti tumbas lagi. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau ini ada tanda serunya ini berarti drivernya minta diinstal. Yang B, tindakan kedua, mengisolasi permasalahan pengkabelan dan konektor. Tindakan pengisolasian untuk pengkabelan dan konektor dapat perbedaan antara model koaksial dengan konektor BNC dan pengkabelan UTP dengan konektor RJ45. Pengisolasian untuk pengkabelan koaksial dengan konektor BNC. Pengisolasian untuk pengkabelan koaksial lebih rumit karena apabila terjadi jaringan yang down untuk jaringan bertopologi bus atau ring menggunakan kabel koaksial harus dilakukan pengecekan satu persatu. Jadi kalau kita menggunakan kabel koaksial dan menggunakan topologi bus atau ring itu lebih sulit daripada menggunakan kabel RJ45 pengecekannya. Karena kabel koaksial kalau mengecek itu harus satu persatu dari PC ke PC. Nah, seperti gambar ini. Kan ini yang error ya. Ini harus satu persatu dicek.
cari PC ini terus pindah ke PC yang lain itu harus bisa gitu. Nah, Kedua jawaban. untuk pengisolasian permasalahan nomor 134 dan nomor 5 yang tadi gambar seperti ini dilakukan dengan pengecekan satu persatu dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter. Ini untuk mengecek terminal konektor. Pengecekan dilakukan satu persatu dengan melepaskan konektor BNC dari TBNC. Dari dilakukan pengecekan ujung ke ujung kabel tersebut apabila terjadi hubungan singkat pada pemasangan plug konektor, maka pisahkan yang menyebabkan hubungan singkat tersebut. Apabila terjadi open kabel atau kabel putus dalam kabel parsial, maka lakukan penggantian kabel. Kabel parsial ini mungkin agak mahal. Kalau mengganti lebih baik kabel RJ45 bisa digunakan dan lebih murah. Tapi kecepatannya lebih cepat kabel parsial. Jangan lakukan penyambungan kabel parsial di antara plug konektor karena menyebabkan jaringan down karena nilai resistensi yang tidak sesuai pada sambungan tersebut dengan pada kabel tersebut. Pengisolasian pada permasalahan resistor pada terminating konektor dilakukan dengan penggantian terminator BNC yang baru. Sebelum menindak yang selanjutnya, mungkin ada yang tanyakan sampai penggantian konektor. Malu perbedaannya kabel parsial dan BNC kok. Ya betul. Itu ada kertas. Sudah, itu kamu kertas. Kertas itu. Yang sama saja itu. BNC itu konektornya, parsial itu bakso. Jadi sama saja. Iya. Mungkin ada lagi yang tanyakan sebelum ya yang harus lanjutnya. Monggo, saya tapi monggo tangan. Monggo Mas Jaya. Tangan, boten. Dan Ajin monggo. Nah, tapi perbaikan jaringan yang longgar dilakukan pengecanan pada hub atau switch dan pada kartu jaringan. Pengisolasian pada kabel yang terbuka dan kabel yang short dapat dilakukan dengan menggunakan multimeter dengan pengecanan dan ujung kabel. Nah, perbaikan jaringan yang longgar ini dapat dicek jabsutnya itu masih longgar atau sudah rapat. Kalau sudah rapat berarti bisa terhubungan dengan kabel lancar. Sebelum kalau ingin mengetes bisa lanjut dicoba tester untuk mengeteknya. Tester apa itu? Pengabelan dengan menggunakan kabel UCP tidak boleh disambung karena mempengaruhi kinerja jaringan. Kalau sudah tidak memungkinkan, lebih baik melakukan penggantian kabel beserta konektornya. Kalau sudah dites bisa, kalau sudah rapat masih tidak bisa, mungkin konektornya masih rusak, bisa diganti dengan konektor yang lainnya. Karena konektor RJ45 hanya digunakan sekali pakai jika sudah di-clamping maka sudah tidak dapat dipakai. Nah ini mungkin kelemahan dari konektor RJ45. Kalau sudah di-clamping satu kali itu masih tidak lama, berarti sudah dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Ya, yang tadi nomor satu kan pengisolasian permasalahan secara hardware. Sekarang pengisolasian permasalahan secara software. Pengisolasian protokol yang digunakan
digunakan harus ditentukan pada saat instalasi software kartu jaringan, seperti pada contoh penggunaan protokol TCP atau nah, seperti ini. Kalau hasilnya sudah semua sudah baik, langsung kita pengisalannya atau kata software setting ID. Nah, biasanya yang salah kesalahan pengalamatan ID. Ini biasanya sering salah. Nah, komputer dalam suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik, sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas input masing-masing komputer dalam jaringan untuk komunikasi data. Jika terjadi alamat yang sama, maka kedua komputer tidak dapat mengakses jaringan. Nah, jadi semua insya Allah anak PKJ ini semua sudah tahu semua. Amin. Setiap IP dari PC ke PC itu harus berbeda. Dari PC ke PC itu harus berbeda. PC-nya ada 100 itu harus berbeda semua. Nggak boleh ada yang sama. Ketika ada yang sama, itu tidak bisa mengakses data dari tidak bisa sharing. Itu karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. Jadi rebutan. Iya, kalau cewek itu ini rebutan. Mas ID rebutan. Tapi ini kode betul. Pengisalan yang dapat dilakukan dengan melakukan setting ulang alamat IP address dan subnet masnya sesuai dengan jaringan yang digunakan, seperti pada gambar video ini. Nah, ini sudah tahu kan semuanya jawabannya? Iya, Pak. Yang kedua, kesalahan identifikasi workgroup. Workgroup merupakan ukuran atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Isolasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan nama workgroup itu sesuai dengan jaringan yang ada. Seperti gambar berikut merupakan cara untuk melakukan perubahan workgroup. Ya, seperti ini merubah nama workgroup. Komputer name untuk memberikan nama komputer tersebut. Workgroup merupakan nama kelompok jaringan yang kita masuki. Komputer description merupakan deskripsi komputer. Bisa langsung workgroup atau komputer name. Kan kemarin sudah diterangkan sama Pak Siro di sini. Control pause break. Apa itu pause break? Ya, ini untuk mengganti komputer name. Bisa masuk workgroup juga. Nah, yang ketiga, kesalahan service network fail and print sharing. Service network yang tidak aktif bisa dikarenakan fail and print sharing yang kita hubungi sedang tidak aktif atau kita belum melakukan sharing fail and print. Ya, sebelum kita kesalahan seperti ini network fail and print sharing, kita cek dulu sebelum melakukan sharing fail and print. Bisa kita cek, kalau sudah cek, tapi bisa kita lakukan. Yang keempat, kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Kerusakan file program ini yang menyebabkan sistem operasi tidak bisa berjalan atau menyebabkan kartu jaringan tidak dapat bekerja atau mengupdate. Ya, ini harus update. Semacam kartu semacam biasanya perlu update. Nah, komputer juga perlu update. Untuk dapat melakukan perbaikan dalam kesalahan software tersebut dapat dilakukan dengan setting ulang software sesuai dengan ketentuan dalam jaringan tersebut. Berikut beberapa kartu yang disebabkan oleh sistem operasi network. Tidak bisa login dalam jaringan, kartu tidak bisa masuk dalam jaringan, berarti klien tidak dapat masuk jaringan dilarang. Nah, ini biasanya tidak bisa login. Ini kesalahan pada program yang tadi. Apabila kita telah melakukan instalasi dan konfigurasi kartu jaringan dengan sempurna, maka masih tidak bisa juga karena kesalahan kita dalam memasukkan password yang salah saat kita login ke jaringan. Passwordnya ini diingat-ingat sendiri.
Yang B, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network neighborhood. Kasus ini sering terjadi karena sistem Windows yang kurang baik sehingga perlu melakukan refresh apabila menutup program atau mau menjalankan program. Biasanya kalau mau bisa kita freshkan dulu komputernya sebelum menjalankan program supaya kalau menjalankan program bisa berjalan dengan lancar. Yang C, tidak bisa sharing file atau printer untuk dapat Windows Explorer. Untuk dapat melakukan sharing data dapat dengan cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau direktori yang akan diseringkan, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Sudah tahu semua bagaimana cara sharing? Ya. Tahu. Tahu. Ya mungkin satu saja. Maaf, mungkin berapanya? Bisa sudah tahu semua kan bagaimana cara sharingnya? Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya. Ya nanti bisa terkenal. Oh, bisa.